Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini, seperti malam-malam lainnya di Mansyah megah ini, udara terasa dingin meskipun puluhan tamu penting memadati ruangan. Pendingin udara sentral bekerja tanpa suara, memompa hembusan sejuk yang seolah membekukan kehangatan dari canda tawa dan basa-basi. Aku, Wulan, berdiri di samping pilar marmer yang menjulang tinggi, gaun sederhana berwarna gading yang kukenakan seolah menolak untuk bersaing dengan kemewahan di sekelilingku. Aku tersenyum, senyum yang telah kulatih selama 5 tahun terakhir. Senyum seorang istri dari Arga Pratama, CEO muda yang bintangnya sedang bersinar paling terang di jagat bisnis nasional. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihatnya. Arga menjadi pusat dari alam semestanya sendiri. Dikelilingi para investor, pejabat, dan kolega yang menatapnya penuh kekaguman, ia bicara dengan gestur tangan yang lebar dan penuh percaya diri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti sebuah proklamasi kesuksesan. Aku tahu pidato yang akan ia sampaikan nanti, karena akulah yang menulisnya tadi malam, merangkai setiap kalimat agar terdengar cerdas, visioner, namun tetap rendah hati. Sebuah kerendahan hati palsu yang selalu berhasil memukau semua orang. Wulan, sayang, pestanya luar biasa. Seorang istri pejabat menyentuh lenganku, senyumnya yang dilapisi lipstik mahal merekah. Kamu benar-benar tuan rumah yang sempurna. Cateringnya, dekorasinya, semuanya tanpa celah. Aku membalas senyumnya dengan senyum terlatihku. Terima kasih, Ibu Rina. Saya senang Ibu menikmatinya. Tentu saja kami menikmatinya. Arga sangat beruntung memilikimu, selalu memastikan segalanya berjalan lancar di belakang layar. Pujinya lagi. Sebelum aku sempat menjawab, Arga sudah berada di samping kami, lengannya melingkar di pinggangku dengan posesif. Tarikannya terlalu erat. Sebuah pertunjukan kepemilikan, bukan kasih sayang. Tentu saja dia beruntung, sahut Arga sambil tertawa, seolah itu adalah sebuah lelucon. Tugas seorang istri adalah memastikan suaminya bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Benar kan, sayang? Aku hanya tersenyum, sementara Bu Rina tertawa canggung, tidak yakin bagaimana harus merespons. Arga kemudian menarikku menjauh, membawaku ke pusat ruangan. Lampu sedikit diredupkan, pertanda pidato akan segera dimulai. Ia naik ke sebuah panggung kecil yang telah disiapkan. Semua mata tertuju padanya. Ia berdeham, lalu mulai berbicara dengan suara baritonnya yang memikat. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mulainya, persis seperti naskah yang kuletakkan di meja kerjanya. Ia bicara tentang pencapaian perusahaan kuartal ini, tentang proyek ekspansi baru yang berhasil ia menangkan, tentang visinya untuk masa depan. Ia menyebut namanya sendiri belasan kali. Saya percaya. Saya putuskan, insting saya mengatakan. Tidak pernah ada kata, kami. Seolah perusahaan itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri, dan ribuan karyawan di dalamnya hanyalah alat untuk mewujudkan ambisinya. Aku berhenti mendengarkan kata-katanya. Aku lebih fokus pada apa yang tidak ia katakan. Ia tidak menyebut tim riset yang bekerja lembur selama 3 bulan untuk data proyek itu. Ia tidak menyebut tim legal yang bernegosiasi alot selama berminggu-minggu. Ia tidak menyebut namaku, orang yang menyusun strategi presentasi dan menganalisis kelemahan kompetitor hingga pukul 3 pagi, sementara ia tidur nyenyak di kamar sebelah. Baginya, semua itu tidak relevan. Yang relevan hanyalah citra dirinya sebagai seorang jenius bisnis yang tunggal. Pandanganku berkeliling. Aku melihat para tamu yang mengangguk-angguk setuju, mata mereka berbinar kagum. Mereka melihat seorang pemimpin. Aku melihat seorang pria yang berdiri di atas panggung yang kubangun untuknya, mengenakan mahkota yang kupasangkan di kepalanya, dan kini ia bahkan tidak bisa melihatku lagi di antara kerumunan. Selama 5 tahun, aku hidup dalam peran ini. Menjadi bayangan, menjadi fondasi yang tak terlihat, menjadi arsitek di balik layar. Ayahku, Pak Widodo, merancang pernikahan ini sebagai sebuah ujian. Ujian karakter untuk seorang pemuda brilian yang ia harapkan bisa menjadi penerus yang berintegritas. Tapi kini aku tahu, dan mungkin ayah juga sudah tahu, Arga telah gagal total dalam ujian itu. Kesuksesan tidak membuatnya rendah hati, malah mengubahnya menjadi monster ego yang rakus. Setelah pidato selesai, tepuk tangan riuh membahana. Arga turun dari panggung, diselamati oleh banyak orang. Aku kembali ke peranku, memastikan para pramusaji mengisi ulang gelas yang kosong, memastikan musik latar tetap mengalun lembut. Aku adalah seorang manajer acara yang tidak dibayar,
seorang asisten pribadi tanpa pengakuan, seorang istri pajangan. Dan malam ini, aku merasa cukup. Rasa lelah yang selama ini kupendam kini terasa begitu nyata, seperti beban fisik di pundakku. Pesta perlahan berakhir saat jam mendekati tengah malam. Para tamu mulai berpamitan. Aku dan Arga berdiri di dekat pintu utama, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saat hanya tersisa beberapa orang teman dekatnya, suasana menjadi lebih santai. Arga tertawa lebih keras, menepuk punggung teman-temannya, sementara aku hanya berdiri diam di sisinya. Kemudian, aku melihatnya. Ponsel Arga tergeletak di atas meja konsol dari marmer di dekat pintu. Ia selalu ceroboh dengan barang-barangnya, seolah yakin akan selalu ada seseorang yang membereskannya. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan. Hanya sepersekian detik aku melihatnya, namun tulisan itu terpatri di retinaku. Nama pengirimnya, Clara, bukan nama kontak yang kukenal. Isinya singkat, namun menusuk lebih dalam dari ribuan hinaan yang pernah Arga lontarkan padaku. Malam ini luar biasa, sayang. Tidak sabar menunggumu di tempat biasa besok. Jantungku tidak berdebar kencang. Aku tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Yang kurasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dingin dan menusuk. Ini dia. Bukti terakhir yang kubutuhkan. Konfirmasi final dari semua kecurigaanku. Ini adalah tiket kebebasanku. Aku menunggu dengan sabar hingga tamu terakhir pergi. Pintu kayu jati yang berat itu akhirnya ditutup. Suara musik telah berhenti. Para staf catering sudah membereskan pekerjaan mereka dan pulang lewat pintu belakang. Kini, hanya ada kami berdua di dalam ruang tamu yang luas dan sunyi. Gema dari kemeriahan pesta masih terasa, namun kini terasa hampa. Arga melonggarkan dasinya sambil merebahkan diri di sofa kulit yang panjang. Hah, malam yang melelahkan, tapi sangat produktif. Kau lihat wajah Pak Gunawan tadi? Dia benar-benar terkesan dengan proyeksiku. Aku tidak menanggapi. Aku berjalan perlahan ke arah meja konsol, tempat ponselnya masih tergeletak. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya berdiri di sana, menatap layar gelapnya. Arga memperhatikanku. Kenapa kamu diam saja? Setidaknya bilang selamat atau semacamnya. Aku berbalik menghadapnya. Aku menatap lurus ke matanya, memastikan ia melihat ketenangan di wajahku. Siapa Clara? Tanyaku. Suaraku tidak bergetar. Datar dan dingin. Ekspresi Arga berubah dalam sekejap. Dari puas menjadi waspada, lalu menjadi jengkel. Ia bangkit dari sofa. Apa maksudmu? Kamu mengintip ponselku? Ponselmu menyala. Aku tidak sengaja melihatnya. Jawabku jujur. Arga tertawa. Tawa yang kering dan penuh cemoohan. Oh, jadi sekarang kamu mulai menjadi istri pencemburu yang posesif? Hebat sekali. Setelah semua yang kuberikan padamu, ini balasanmu? Aku hanya bertanya, Arga, siapa dia? Ia berjalan mendekat, kini berdiri tepat di hadapanku. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan arak yang ia minum. Matanya menatapku rendah, seolah aku adalah serangga yang mengganggu. Dengar, Wulan. Urusanku bukan urusanmu. Tugasmu adalah mengurus rumah ini dan memastikan aku terlihat baik di depan umum. Jangan pernah coba-coba melewati batas itu. Jadi benar, bisikku, lebih pada diriku sendiri. Lalu kenapa? Tantangnya, suaranya naik 1 oktav. Ia tidak merasa bersalah sedikitpun. Ia merasa berhak. Kamu pikir kamu siapa bisa menuntut penjelasan dariku? Kamu hidup di rumah ini, memakai pakaian mahal, menikmati semua fasilitas ini, semua karena aku. Karena kerja kerasku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku melihat wajah pria yang pernah kuagumi, yang kini telah berubah menjadi karikatur dari kesombongan. Pria yang begitu dibutakan oleh egonya, hingga ia tidak bisa melihat bahwa fondasi tempatnya berpijak begitu rapuh. Kamu mau apa sekarang? Menangis? Mengancam akan pergi? Ia tersenyum sinis, senyum yang paling kubenci. Silakan. Aku ingin lihat sejauh mana kamu bisa melangkah. Ia mendekatkan wajahnya, suaranya menjadi bisikan yang tajam dan berbisa. Coba saja pergi. Aku hanya ingin lihat, kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku dan semua fasilitas ini. Tantangan itu menggantung di udara yang dingin di antara kami. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Dan ia tidak tahu bahwa lawannya telah mempersiapkan perang ini sejak lama. Kata-kata Arga menggema di ruangan yang sunyi, setiap suku katanya adalah cambuk yang ia kira akan membuatku tunduk. Ia menungguku hancur, menanti air mata yang akan memberinya kepuasan,
memvalidasi kekuasaannya atasku. Tapi yang ia lihat hanyalah keheningan. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak memohon. Aku hanya menatapnya, membiarkan tantangannya meresap ke dalam tulangku, bukan sebagai luka, melainkan sebagai bahan bakar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berjalan menuju tangga spiral megah yang menjadi pusat dari rumah ini. Setiap langkahku terasa ringan. Beban yang selama ini menekan pundakku seolah terangkat satu persatu. Suara langkah kakiku di lantai marmer yang dingin terdengar mantap dan teratur. Dari bawah, aku bisa merasakan tatapan Arga yang mengikuti gerakanku, mungkin bingung dengan reaksiku yang di luar skenarionya. Ia mungkin mengira aku akan mengunci diri di kamar, melakukan aksi mogok bicara yang kekanak-kanakan, yang pada akhirnya akan berakhir dengan aku yang meminta maaf. Ia selalu berpikir ia mengenalku luar dalam, padahal yang ia kenal hanyalah topeng yang sengaja kuciptakan untuknya. Aku tiba di lantai 2, lorong panjang dengan lukisan-lukisan mahal di dindingnya terbentang di hadapanku. Aku berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Benda-benda itu tidak pernah terasa menjadi milikku. Mereka hanyalah properti panggung dalam sebuah sandiwara panjang. Aku masuk ke dalam kamar tidur utama kami. Kamar yang luasnya setara dengan apartemen sederhana di pusat kota. Ranjang ukuran Super King, perabotan dari desainer Italia, jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke taman yang terawat sempurna. Semua terasa asing, dingin, dan tanpa jiwa. Aku berjalan lurus menuju ruang ganti pakaian. Ruangan itu lebih besar lagi, dengan deretan lemari kaca yang memamerkan koleksi gaun, sepatu, dan tas dari merek-merek ternama dunia. Benda-benda yang dibelikan Arga untukku, bukan sebagai hadiah cinta, tapi sebagai seragam. Seragam untuk peranku sebagai Nyonya Arga Pratama. Aku mengabaikan semua kilau itu. Mataku tertuju pada sebuah lemari kayu sederhana di sudut ruangan, lemari yang kugunakan untuk menyimpan barang-barang lamaku, barang-barang dari kehidupanku sebelum Arga. Aku membukanya. Di bagian paling belakang, di bawah tumpukan album foto lama, tersembunyi sebuah tas ransel berwarna abu-abu gelap. Tas yang sudah menemaniku sejak masa kuliah, sedikit usang namun sangat kuat. Aku sudah menyiapkannya sejak 6 bulan yang lalu, hari di mana aku pertama kali menemukan jejak perselingkuhan Arga. Aku tidak langsung bertindak. Aku mengumpulkan data, merencanakan setiap langkah, memastikan waktu yang paling tepat untuk keluar dari sangkar ini. Dan malam ini adalah waktunya. Dengan gerakan yang tenang dan efisien, aku membuka ransel itu. Isinya bukan perhiasan atau gaun mahal. Benda pertama yang kulihat adalah sebuah laptop bisnis yang ringkas dan kuat, bukan MacBook terbaru yang biasa kugunakan di rumah. Laptop ini berisi semua file asliku, semua data mentah, semua strategi bisnis, semua analisis pasar yang selama ini kukerjakan secara rahasia. Di dalamnya juga ada salinan dari semua presentasi dan pidato yang kukarang untuk Arga, lengkap dengan tanggal dan waktu pembuatannya. Di sampingnya, ada sebuah hard drive eksternal terenkripsi. Isinya adalah bukti. Rekaman percakapan, salinan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan aliran dana janggal, bukti-bukti pengeluaran Arga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk perempuan bernama Clara itu. Aku telah mengumpulkannya dengan sabar dan teliti. Selanjutnya, beberapa set pakaian sederhana. Kaos, jeans, sebuah sweater tebal. Pakaian yang nyaman, pakaian yang membuatku bisa bergerak bebas, bukan gaun-gaun yang membeli tubuhku. Ada juga sebuah ponsel lama, ponsel sekali pakai yang sudah kuisi pulsanya, beserta beberapa kartu SIM baru. Terakhir, sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen pribadiku, ijazah, akta kelahiran, paspor, dan beberapa sertifikat atas nama asliku, Wulan Widodo. Bukan Wulan Pratama. Aku menutup ransel itu. Rasanya tidak berat. Semua yang kubutuhkan ada di sini. Semua yang benar-benar menjadi milikku. Aku menatap sekeliling ruangan ganti yang mewah itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasakan sedikit pun penyesalan atau kerinduan. Aku hanya merasakan kebebasan. Aku kembali keluar dari kamar, ransel tersampir di satu bahu. Aku menuruni tangga dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat aku naik tadi. Arga masih di sana, kini ia duduk di sofa, kakinya disilangkan di atas meja kopi kaca. Ia sedang menatap layar ponselnya, mungkin sedang berkirim pesan dengan Clara, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia mendongak saat mendengar langkah kakiku. Matanya menyapu ransel di bahuku, dan ekspresi bingung melintas di wajahnya sebelum digantikan oleh senyum mengejek yang familiar. Apa ini? Mau kabur dari rumah? Drama sekali, katanya, nadanya merendahkan. Aku tidak menjawabnya. Aku berjalan ke arah meja kopi di hadapannya. Satu persatu,
Aku meletakkan benda-benda yang mengikatku padanya. Pertama, kunci mobil sport yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahunku. Bunyi logam yang beradu dengan permukaan kaca terdengar nyaring di keheningan ruangan. Kedua, kartu kredit platinum tambahan dengan limit tak terbatas, yang tidak pernah benar-benar kugunakan untuk diriku sendiri. Benda itu meluncur sedikit di atas meja. Terakhir, aku melepas gantungan kunci dari tasku. Di sana tergantung sebuah kunci utama elektronik untuk Mansion ini. Kunci yang memberiku akses ke setiap sudut sangkar emasku. Aku meletakkannya dengan perlahan di tengah-tengah antara kunci mobil dan kartu kredit. 3 benda itu tergeletak di sana, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Simbol dari dunia yang akan kutinggalkan. Aku menegakkan tubuhku dan menatap lurus ke mata Arga. Senyum di wajahnya mulai memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan di dahinya. Ia sepertinya mulai sadar ini bukan sekadar amukan sesaat. Sudah selesai dramanya? Tanyanya, mencoba mempertahankan nada angkuhnya, meskipun ada sedikit kegelisahan yang mulai merayap di suaranya. Jangan lupa jalan pulang besok pagi saat kamu kelaparan dan sadar betapa bodohnya dirimu. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di dalam diriku. Ini bukan drama, Arga, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Begitu tenang, begitu dingin, begitu final. Ini adalah akhirmu. Tanpa menunggu reaksinya, aku berbalik dan berjalan menuju pintu utama. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan langkah yang sama seperti saat aku meninggalkan kamarku. Setiap langkah adalah sebuah penegasan. Aku bisa mendengar Arga bangkit dari sofa di belakangku. Mungkin ia akan berteriak. Mungkin ia akan mencoba menahanku. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam, mungkin terlalu terkejut untuk bereaksi. Aku membuka pintu kayu jati yang berat itu. Udara malam yang sejuk langsung menyambutku, terasa begitu segar dan nyata di paru-paruku. Aku melangkah keluar, melewati ambang pintu, dan tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Aku menarik pintu itu hingga tertutup. Bunyi, klik, dari kunci otomatis yang mengunci diri terdengar seperti suara genderang kemenangan. Di luar, aku terus berjalan menyusuri jalan masuk pribadi yang panjang, diapit oleh taman-taman yang dirawat sempurna. Aku memesan taksi online menggunakan ponsel rahasiaku, menunggu di dekat gerbang keamanan. Saat taksi itu datang dan aku masuk ke dalamnya, aku melirik ke arah Mansion itu untuk terakhir kalinya. Lampu-lampunya masih menyala terang, membuatnya tampak seperti istana dongeng dari kejauhan. Tapi aku tahu, itu bukan istana. Itu adalah sebuah penjara yang indah, dan aku baru saja membebaskan diriku. Sementara itu, di dalam Mansion, Arga masih berdiri terpaku di ruang tamu. Ia menatap 3 benda di atas meja kopi, lalu menatap pintu yang tertutup rapat. Ia mendengus, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya gertakan. Wulan tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Ia tidak akan bertahan. Ia akan kembali. Dengan keyakinan itu, ia kembali mengambil ponselnya. Ia membuka percakapan dengan Clara. Sambil tersenyum miring, ia mengetik sebuah pesan singkat, menertawakan kebodohan istrinya. Drama. Dia akan kembali besok pagi, memohon. Arga terbangun oleh sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden otomatis yang seharusnya tertutup rapat. Ia mengerang, kepalanya terasa berat, sisa-sisa alkohol dari pesta semalam masih mengganjal di sistemnya. Ia meraih sisi lain ranjang yang luas itu, tangannya hanya menemukan sprei dingin yang licin. Kosong. Sebuah senyum puas terukir di wajahnya. Bagus. Wulan benar-benar pergi. Biarkan dia merasakan kerasnya dunia luar. Biarkan dia tahu betapa berartinya seorang Arga Pratama. Pagi ini, ia merasa seperti seorang pemenang. Ia bangkit dan meregangkan tubuh, menatap pantulan dirinya di cermin besar yang menutupi satu dinding penuh. Sosok yang tegap, wajah yang tampan, tatapan mata yang tajam. Ia adalah raja di istananya sendiri. Keheningan rumah yang biasanya diisi oleh suara aktivitas Wulan di dapur, atau gumamannya saat mengatur jadwal, kini terasa menenangkan. Ini adalah kedamaian, pikirnya. Tanpa ada yang mengomel, tanpa ada yang bertanya. Ia berjalan keluar dari kamar, hanya mengenakan celana tidur sutra. Biasanya, aroma kopi Arabica segar sudah menyambutnya di lorong. Tapi pagi ini, tidak ada aroma apapun. Di ruang makan, meja mahoni panjang itu kosong melompong. Tidak ada sarapan yang tertata rapi, tidak ada koran bisnis yang sudah terbuka di halaman yang tepat, tidak ada jus jeruk segar dalam gelas kristal. Hanya ada sisa-sisa kemegahan pesta semalam, sebuah gelas anggur yang terlupakan di atas meja kecil, dan beberapa kelopak bunga yang jatuh dari vas. Dasar pemalas, gumam Arga,
merujuk pada para asisten rumah tangga. Ia lupa, Wulanlah yang selalu memberi instruksi pagi pada mereka. Tanpa Wulan, mereka seperti robot yang belum diaktifkan. Ia berjalan ke dapur, berniat membuat kopinya sendiri. Ia membuka lemari es, isinya penuh dengan bahan makanan organik mahal yang tidak ia ketahui cara mengolahnya. Ia menghela napas jengkel dan membanting pintunya. Ia kemudian beralih ke mesin kopi canggih seharga puluhan juta rupiah. Ia menekan beberapa tombol secara acak, tapi mesin itu hanya berkedip-kedip dengan lampu merah. Sebuah tulisan muncul di layar kecilnya, wadah air kosong. Biji kopi habis. Perlu pembersihan internal. Ia mengumpat pelan. Pekerjaan sepele seperti ini pun ternyata terasa begitu rumit. Sambil menggerutu, ia kembali ke ruang keluarga dan mencoba menyalakan sistem hiburan. Nyalakan berita bisnis pagi, perintahnya pada sistem rumah pintar yang terpasang di seluruh penjuru Menshan. Tidak ada jawaban. Halo? Nyalakan TV. Ia mencoba lagi dengan suara lebih keras. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia meraih remote universal, tapi benda itu juga tidak berfungsi. Ia mulai merasa jengkel. Ia mencoba menyalakan lampu melalui perintah suara, juga gagal. Seolah semalam, rumah ini berubah dari sebuah istana futuristik menjadi sebuah gua yang bisu. Ia tidak tahu bahwa akun administrator utama dari seluruh sistem itu adalah Wulan. Dan pagi tadi, dari sebuah lokasi yang tidak diketahui, Wulan telah mengubah semua kata sandi dan menonaktifkan akses tamu milik Arga. Ia kini adalah orang asing di rumahnya sendiri. Mengabaikan semua keanehan itu sebagai gangguan teknis, Arga bergegas mandi dan bersiap-siap untuk ke kantor. Ia mengenakan setelan paling mahal miliknya, merasa perlu menunjukkan pada dunia bahwa ia baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Saat ia tiba di kantor, ia berjalan dengan langkah angkuh seperti biasanya, menyapa beberapa karyawan dengan anggukan singkat yang merendahkan. Ia merasa semua mata tertuju padanya, mengagumi kesuksesannya. Masalah pertama muncul saat sekretarisnya, Rina, menyapanya dengan wajah bingung. Selamat pagi, Pak Arga. Mohon maaf, jadwal Bapak untuk rapat dengan klien dari Singapura jam 10 pagi ini tiba-tiba dibatalkan. Saya menerima email pembatalan dari pihak mereka subuh tadi. Alis Arga bertaut. Dibatalkan? Apa alasannya? Mereka tidak memberikan alasan spesifik, Pak. Hanya mengatakan akan menjadwal ulang setelah menerima beberapa data tambahan yang mereka minta kemarin. Bukankah data itu sudah Bapak siapkan? Arga terdiam. Data itu, data analisis kompetitor dan proyeksi pasar 5 tahun ke depan. Wulan yang menyiapkannya. File itu ada di komputernya, ia yakin. Tidak masalah, Rina. Kosongkan saja jadwal saya. Saya perlu fokus untuk presentasi dengan investor Jepang besok. Baik, Pak, jawab Rina, meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Arga masuk ke dalam ruang kantornya yang megah dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk dan menyalakan komputernya. Ia membuka folder berisi materi untuk investor Jepang. Di sana ada sebuah file presentasi dengan nama, proyeksi_naga_final. Dengan percaya diri, ia mengklik 2 kali file tersebut. Sebuah kotak dialog muncul di layar. Masukkan kata sandi untuk membuka file ini. Arga tertegun. Kata sandi? Sejak kapan file ini diberi kata sandi? Ia mencoba beberapa kombinasi yang biasa ia gunakan. Tanggal lahirnya, nama ibunya, nama perusahaan. Semua ditolak. Ia mencoba nama, Wulan. Ditolak. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Ditolak. Rasa panik yang dingin mulai menjalari tulang punggungnya. Presentasi ini adalah kunci untuk mendapatkan suntikan dana triliunan rupiah. Tanpa file ini, ia tidak punya apa-apa. Seluruh data, grafik, dan argumen yang telah disusun rapi, semuanya terkunci di dalam benteng digital ini. Rina, teriaknya melalui intercom. Sekretarisnya segera masuk. Iya, Pak. Panggil kepala tim IT ke sini sekarang. File presentasi saya tidak bisa dibuka. Bentaknya, rasa malunya membuatnya semakin marah. Tak lama kemudian, seorang pria muda berkacamata tebal masuk dengan gugup. Ia mencoba berbagai cara di komputer Arga. Setelah 15 menit yang terasa menyiksa, ia akhirnya menyerah. Mohon maaf, Pak Arga, katanya sambil menyeka keringat di dahinya. Ini bukan masalah teknis biasa. File ini dienkripsi menggunakan algoritma AES 256 bit. Ini tingkat keamanan militer, Pak. Sistem kami tidak mungkin bisa membobolnya tanpa kata sandi yang benar.
Sepertinya enkripsi ini baru diaktifkan tadi malam dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Tadi malam. Jantung Arga seolah berhenti berdetak. Wulan. Tidak mungkin. Perempuan itu bahkan tidak tahu cara mengoperasikan mesin kopi. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal serumit ini? Egonya menolak untuk percaya. Pasti ada penjelasan lain. Mungkin ini sabotase dari kompetitor. Ya, pasti itu. Tidak berguna. Keluar dari ruanganku. Usirnya pada kepala itu. Sepanjang sisa hari itu, Arga mencoba menghubungi Wulan. Ia ingin memakinya, menuntut kata sandi itu. Tapi ponsel Wulan tidak aktif. Ia mencoba menelepon ke rumah orang tua Wulan yang sederhana di pinggir kota, tapi tidak ada yang mengangkat. Rasa frustrasinya memuncak. Ia membanting tumpukan dokumen di mejanya, membuat Rina terlonjak kaget di luar ruangan. Bagaimana mungkin kepergian satu orang wanita bisa menyebabkan kekacauan seperti ini? Ia mencoba menenangkan diri. Ia masih Arga Pratama. Ia bisa mengatasi ini. Ia akan menyusun ulang presentasi itu dari awal, dari ingatannya. Tentu tidak akan sesempurna buatan Wulan, tapi pasti cukup baik. Ia menghabiskan sisa sore itu dengan panik, mencoba mengumpulkan data dari berbagai departemen, namun semuanya terasa berantakan dan tidak terhubung. Ia baru sadar betapa Wulan telah memanjakannya, selalu menyajikan semua informasi dalam piring perak yang siap disantap. Tepat pukul 4 sore, saat ia sedang menatap layar kosong dengan putus asa, sebuah notifikasi email muncul di sudut layarnya. Pengirimnya adalah sekretaris Dewan Direksi. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia mengklik email itu. Isinya singkat, formal, dan terasa seperti sebuah vonis. Kepada Arga Pratama, CEO. Perihal, pemberitahuan rapat darurat. Anda diminta untuk hadir dalam rapat darurat Dewan Direksi yang akan diselenggarakan besok pagi, pukul 9 tepat. Agenda, evaluasi kinerja dan audit keuangan mendadak. Arga membaca ulang subjek email itu berkali-kali. Evaluasi kinerja. Audit keuangan. Mendadak. 3 frasa itu terasa seperti 3 bilah pisau yang menancap di dadanya. Ini bukan lagi sekadar badai senyap. Ini adalah tanda-tanda awal dari sebuah tsunami yang akan datang. Dan untuk pertama kalinya hari itu, senyum kemenangan di wajahnya benar-benar lenyap, digantikan oleh topeng kepanikan yang pucat. Malam itu Arga tidak bisa tidur. Ia kembali ke Mensyahn yang terasa seperti museum kosong yang angker. Keheningan yang tadinya ia anggap sebagai kedamaian, kini terasa mencekik. Setiap sudut rumah seolah berbisik menertawakan kebodohannya. Tanpa data dan presentasi yang terkunci itu, ia tahu bahwa rapat Dewan Direksi besok akan menjadi sebuah pembantaian. Ia menghabiskan malam dengan mondar-mandir di ruang kerjanya, mencoba menyusun argumen dan alibi, namun otaknya terasa buntu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Pagi harinya, ia tiba di kantor dengan lingkaran hitam di bawah matanya, mencoba menutupinya dengan penampilan yang tetap sempurna. Ia melangkah masuk ruang rapat Dewan Direksi tepat pukul 9. Suasana di dalam terasa sedingin es. Semua anggota Dewan sudah duduk di kursi mereka, wajah mereka keras seperti batu pualam. Di ujung meja, duduklah Pak Widodo. Atasannya, seorang pria parubaya yang biasanya ramah namun hari ini tatapannya begitu tajam seolah bisa menguliti Arga hidup-hidup. Arga tidak tahu, tatapan itu bukan tatapan seorang atasan pada bawahan yang berbuat salah, melainkan tatapan seorang ayah yang kecewa pada menantu yang telah mengkhianati putrinya. Rapat dimulai tanpa basa-basi. Arga, suara Pak Widodo terdengar berat dan tanpa emosi. Kami menerima laporan anonim yang sangat mengkhawatirkan mengenai potensi ketidakstabilan finansial dan mismanajemen dalam proyek ekspansi ke Jepang. Kami ingin kau menjelaskan secara rinci proyeksi keuntungan, analisis risiko, dan alokasi dana yang sudah kau siapkan. Arga menelan ludah. Ini adalah pertanyaan yang ia takuti. Semua jawaban ada di dalam file yang terkunci itu. Tentu, Pak, jawabnya, mencoba terdengar percaya diri. Ia mulai bicara, mengandalkan pesona dan kemampuannya merangkai kata. Ia bicara tentang visi, tentang potensi pasar, tentang semangat inovasi. Tapi ia tidak bisa memberikan satupun angka konkret. Jangan beri kami pidato motivasi, Arga. Beri kami angka, potong salah satu direktur dengan ketus. Berapa persen proyeksi laba bersih di tahun pertama? Berapa angka burn rate bulanan kita? Siapa saja kompetitor utama dan bagaimana strategi mitigasi risiko kita terhadap mereka? Arga membeku. Ia mencoba mengingat angka-angka yang pernah Wulan tunjukkan padanya, tapi semua terasa kabur. Ia memberikan jawaban yang samar-samar dan mengambang.
Setiap kalimat yang ia ucapkan justru semakin menunjukkan betapa ia tidak menguasai materi. Para direktur saling berpandangan, tatapan mereka penuh dengan kekecewaan dan keraguan. Pak Widodo hanya diam, membiarkan Arga menggali lubang kuburnya sendiri. Setelah 30 menit yang terasa seperti penyiksaan, rapat itu dibubarkan dengan kesimpulan yang menggantung. Kami akan melakukan audit penuh, kata Pak Widodo sebagai penutup. Untuk sementara, semua keputusan strategis dibekukan. Arga berjalan keluar dari ruang rapat dengan perasaan hancur. Ia seperti seorang jenderal yang baru saja kehilangan pasukannya. Reputasinya yang ia bangun dengan susah payah kini retak di mana-mana. Ia kembali ke kantornya dan membanting pintu. Ia butuh pelampiasan. Ia ingin menyalahkan seseorang. Wulan. Ini semua salah Wulan. Tepat saat itu, telepon di mejanya berdering. Nama yang tertera adalah manajer Bank Sentral Korporat. Ia mengangkatnya dengan kasar. Ada apa? Suara di seberang terdengar dingin dan formal. Selamat siang, Bapak Arga Pratama. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa sistem pembayaran otomatis untuk angsuran PIN kuartalan perusahaan Anda senilai 50 miliar rupiah telah gagal dieksekusi pagi ini. Dana tersebut jatuh tempo hari ini pada pukul 5 sore. Jika pembayaran tidak diterima, sesuai perjanjian, kami terpaksa akan menagih seluruh sisa pokok pinjaman secara langsung. Dunia Arga seolah berputar. Gagal? Bagaimana mungkin? Itu selalu otomatis. Sistem kami menunjukkan perintah pembatalan dari penandatangan utama rekening, Pak. Pembayaran harus dilakukan secara manual. Arga merasa darahnya surut dari wajahnya. Ia baru saja akan memerintahkan Departemen Keuangan untuk segera transfer, saat ponsel pribadinya bergetar hebat. Nama kepala Departemen Keuangannya, Pak Budi, muncul di layar. Ia mengangkatnya dengan perasaan yang semakin tidak enak. Arga. Gawat. Aku tidak bisa mengakses rekening operasional utama kita. Suara Pak Budi terdengar panik luar biasa. Bank mengatakan rekening itu dibekukan sementara. Mereka bilang butuh otorisasi sidik jari dan kode sandi dari penandatangan utama untuk membukanya kembali. Aku penandatangan utamanya, Budi. Gunakan otorisasi dariku. Teriak Arga, frustrasinya mencapai puncak. Masalahnya bukan itu. Arga? Balas Pak Budi, suaranya terdengar ragu. Menurut data bank yang baru saja mereka kirimkan, penandatangan utama untuk rekening dana tak terbatas itu, bukan kau. Namanya terdaftar sebagai Wulan Widodo Pratama. Hening. Arga merasa seolah baru saja dihantam palu godam. Wulan. Nama istrinya, yang selalu ia anggap hanya sebagai pelengkap, ternyata adalah pemegang kunci dari brankas kerajaannya. Semua ini direncanakan. Semua ini adalah perbuatannya. Rasa tidak percaya bercampur dengan amarah dan ketakutan yang luar biasa. Belum sempat ia memproses informasi itu, telepon kantornya kembali berdering. Kali ini dari sekretarisnya, memberitahukan ada panggilan masuk dari Pak Widodo. Dengan tangan gemetar, ia menerima panggilan itu. Halo. Suara teriakan Pak Widodo begitu keras, hingga membuat telinga Arga berdengung. Ini bukan lagi suara atasannya yang tenang. Ini adalah auman singa yang terluka. Pak, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Potong Pak Widodo. Grup investor Kenzaki dari Jepang baru saja menarik seluruh proposal investasi mereka. Mereka bilang menerima laporan analisis risiko anonim yang sangat detail, membeberkan semua ketidakstabilan keuangan kita yang kau sembunyikan. Laporan itu menghancurkan kita, Arga. Menghancurkan semuanya. Arga tidak bisa berkata-kata. Laporan anonim. Itu pasti dari Wulan. Perempuan itu tidak hanya mengunci datanya, ia juga menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkannya dari luar. Saya tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi segera perbaiki ini atau kariermu selesai. Pak Widodo membanting telepon, meninggalkan suara, tut, 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 yang menusuk di telinga Arga. Arga merosot di kursinya, napasnya tersengal-sengal. Dalam waktu kurang dari 48 jam, dunianya runtuh berkeping-keping. Ia kehilangan kendali atas rumahnya, perusahaannya, rekening banknya, dan masa depannya. Semua karena satu wanita yang ia remehkan. Saat ia sedang menatap kosong keluar jendela, ponsel pribadinya berdering lagi. Kali ini nama, Ayah, yang muncul di layar. Ia berharap akan mendapatkan sedikit simpati, secercah harapan. Mungkin ayahnya bisa membantunya. Ia mengangkat telepon dengan suara serak. Halo, Ayah. Tapi suara di seberang bukanlah suara ayahnya yang tenang. Itu adalah suara yang bergetar karena campuran antara amarah dan ketakutan yang luar biasa.
Arga, bentak ayahnya, nadanya begitu panik. Polisi baru saja menelepon Ibu MU. Mereka mencari informasi tentang keberadaan istrimu. Mereka mendapat laporan orang hilang. Bentakan ayahnya berlanjut. Setiap kata adalah sebuah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kesombongan Arga. Apa yang kamu lakukan pada Wulan? Jauh dari kepanikan dan reruntuhan hidup Arga, di puncak salah satu gedung pencakar langit yang menusuk awan Jakarta, Wulan menatap hamparan kota melalui dinding kaca yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di sini, di dalam kantor pusat Nusantara Holdings, udara terasa berbeda. Tenang, terkendali, dan penuh dengan kekuatan senyap. Tidak ada jejak perempuan rapuh yang meninggalkan rumahnya 2 hari lalu. Wulan yang berdiri di sini mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit sempurna, rambutnya yang biasa tergerai kini tersanggul rapi, memperlihatkan leher jenjang dan tatapan mata yang tajam dan fokus. Di hadapannya, di atas meja kaca minimalis, beberapa layar tablet menampilkan data yang bergerak dalam waktu nyata, pergerakan saham, berita utama media bisnis, dan rekaman CCTV dari lobi kantor Arga. Di seberang meja, duduk seorang pria yang memancarkan aura wibawa yang sama tenangnya. Pak Widodo, ayahnya. Di sini, ia bukanlah atasan Arga yang menyamar. Ia adalah dirinya sendiri, sang pendiri dan pemimpin tertinggi dari sebuah konglomerat yang cabangnya menggurita di seluruh Asia Tenggara. Ia menyesap tehnya perlahan, matanya tidak pernah lepas dari wajah putri satu-satunya itu. Laporan dari tim hukum sudah masuk, kata Pak Widodo, suaranya dalam dan menenangkan. Laporan orang hilang yang kita ajukan sudah diterima kepolisian. Mereka sudah menghubungi keluarganya. Langkah itu akan memberimu perlindungan hukum yang kuat, sekaligus memberikan tekanan psikologis yang tepat pada Arga. Wulan mengangguk, matanya masih tertuju pada sebuah layar yang menampilkan grafik saham perusahaan Arga yang anjlok tajam. Itu perlu, ayah. Arga akan panik dan mencoba memutarbalikkan fakta. Dia mungkin akan menuduhku mencuri atau melarikan diri dengan aset perusahaan. Dengan adanya laporan resmi ini, posisiku sebagai pihak yang menghilang karena situasi yang tidak aman di rumah menjadi lebih kuat. Kita memegang narasi. Kau sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Nak, puji Pak Widodo, ada nada bangga dalam suaranya. Ayah minta maaf. Seharusnya ayah menghentikan ujian ini lebih cepat. Ayah melihat tanda-tanda keangkuhannya sejak lama, tapi ayah masih berharap dia bisa berubah. Wulan akhirnya mengalihkan pandangannya dari layar dan menatap ayahnya. Ia tersenyum tipis, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan dalam waktu yang sangat lama. Ayah tidak perlu minta maaf. Ayah memberiku kesempatan untuk memilih. Dan aku telah memilih untuk menikahinya, dengan harapan yang sama. Tapi kita tidak bisa mengubah karakter seseorang. Ayah. Kesuksesan yang kita berikan padanya bukan menjadi pupuk yang menyuburkan kerendahan hatinya, melainkan menjadi racun yang membesarkan egonya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke dekat jendela, membelakangi ayahnya. Aku ingat hari ketika ayah pertama kali memberitahuku tentang Arga. Seorang manajer muda yang brilian di salah satu anak perusahaan kita. Cerdas, ambisius, yatim piatu, berjuang dari nol. Dia adalah kandidat sempurna. Ayah ingin memberinya segalanya. Sebuah perusahaan untuk dipimpin, seorang mentor, dan seorang istri yang bisa mendukungnya. Ayah berharap dia bisa menjadi penerus yang tidak hanya cakap, tapi juga berintegritas. Pak Widodo menghela napas. Harapan ayah terlalu tinggi. Ayah lupa bahwa kekuasaan absolut akan merusak secara absolut. Dia tidak pernah punya kekuasaan absolut. Ayah, sahut Wulan sambil berbalik. Dia hanya punya ilusi kekuasaan. Perusahaan yang ia pimpin itu, seluruh modal awalnya berasal dari dana Nusantara Holdings yang disamarkan melalui 3 perusahaan investasi berbeda. Tim hebat yang ia rekrut sebenarnya adalah orang-orang pilihan ayah yang ditugaskan untuk membantunya. Tender-tender besar yang ia menangkan, semuanya sudah kita amankan di belakang layar. Arga hanyalah seorang aktor di atas panggung yang megah. Masalahnya adalah, ia mulai percaya bahwa ia sendiri yang membangun panggung itu. Wulan kembali ke mejanya dan mengetuk sebuah tablet. Sebuah bagan organisasi yang rumit muncul di layar. Di puncaknya ada nama Nusantara Holdings, lalu bercabang ke puluhan perusahaan lain. Di salah satu cabang paling bawah, ada sebuah kotak kecil bertuliskan nama perusahaan Arga. Dia bahkan tidak pernah tahu betapa kecilnya peran yang ia mainkan dalam gambaran besar. Dan perselingkuhannya adalah tirai terakhir yang terbuka. Lanjut Wulan, suaranya kini terdengar dingin. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadapku, tapi juga bukti bahwa ia tidak memiliki loyalitas. Pria yang tidak setia pada istrinya, tidak akan pernah setia pada perusahaannya,
apalagi pada prinsip dan nilai yang kita pegang. Dia adalah aset yang rusak, sebuah investasi yang gagal. Pak Widodo mengangguk setuju. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Fase pertama, destabilisasi, sudah berjalan sempurna. Dia pasti sedang berada di titik terendahnya sekarang. Wulan menatap layar yang menampilkan berita utama. CEO Arga Pratama gagal yakinkan Dewan Direksi, saham anjlok. Di sampingnya, sebuah notifikasi dari tim keamanan muncul. Subjek, Arga Pratama, telah ditolak aksesnya ke gedung kantor. Aset pribadi di dalam kantor sudah diamankan. Tak lama kemudian, notifikasi lain, akses subjek ke kediaman utama telah dinonaktifkan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap langkah telah ia siapkan berbulan-bulan sebelumnya. Mengenkripsi file-file penting, menyusun laporan untuk investor Jepang, hingga memastikan akses rekening bank berada di bawah kendali penuhnya. Perjanjian pranikah yang dulu ditandatangani Arga sambil tertawa, yang ia anggap hanya formalitas, ternyata berisi klausul yang memberikan Wulan hak veto atas rekening bersama jika terjadi pelanggaran kepercayaan. Sebuah klausul yang diselipkan oleh tim pengacara ayahnya. Fase pertama sudah selesai, kata Wulan, matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menonaktifkan semua layar kecuali satu, yang kini menampilkan logo Megah Nusantara Holdings. Sekarang, kita masuk ke fase kedua. Pak Widodo mengangkat alisnya. Dan itu adalah akuisisi dan pembersihan, jawab Wulan tanpa ragu. Kita akan mengambil alih perusahaannya secara penuh, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Semua asetnya yang dibeli menggunakan dana perusahaan, termasuk Mensham dan mobil-mobilnya, akan ditarik kembali. Lalu, aku akan memecatnya secara resmi atas dasar pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana perusahaan. Terakhir, tim hukum akan memastikan namanya masuk dalam daftar hitam, sehingga dia tidak akan pernah bisa menduduki posisi strategis di industri ini lagi, dimanapun. Pak Widodo menatap putrinya dengan tatapan baru. Di hadapannya bukan lagi gadis kecilnya yang lembut, melainkan seorang pemimpin yang tegas, bahkan mungkin sedikit tanpa ampun. Tapi ia tahu, ini adalah pelajaran yang harus diterima Arga. Lakukan apa yang harus kau lakukan, nak, kata Pak Widodo akhirnya. Panggung sandiwaranya sudah selesai. Saatnya membersihkan properti dan menurunkan tirai. Wulan mengangguk. Ia meraih ponselnya dan mengirim sebuah pesan singkat ke nomor yang tidak dikenal. Pesan yang akan menjadi undangan bagi Arga untuk menghadapi takdirnya. Dunia Arga hancur berkeping-keping tepat saat ia mendengar kata, polisi, dari mulut ayahnya di telepon. Kepalanya berdengung hebat. Laporan orang hilang. Ini jauh lebih buruk dari sekadar kegagalan bisnis. Wulan tidak hanya menghancurkan karirnya, ia sedang mencoba menjebaknya dalam kasus kriminal. Pikiran Arga langsung melayang ke skenario-skenario terburuk. Apakah Wulan sengaja menghilang untuk membuatnya terlihat seperti seorang suami yang melakukan kekerasan? Apakah ia akan dituduh melakukan sesuatu yang mengerikan? Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini mencengkeramnya, dingin dan melumpuhkan. Setelah panggilan telepon dari ayahnya berakhir dengan makian dan kekecewaan, Arga duduk terdiam di kantornya selama beberapa menit, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kemudian, adrenalin mengambil alih. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan Wulan dan menghentikan kegilaan ini. Ia tidak bisa membiarkan perempuan itu menghancurkannya. Dengan tergesa-gesa, ia menyambar kunci mobilnya dan berlari keluar kantor, mengabaikan tatapan aneh dari para karyawan yang ia lewati. Tujuannya adalah kembali ke Menshan. Mungkin Wulan meninggalkan petunjuk. Mungkin ada sesuatu yang ia lewatkan. Tapi saat ia tiba di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, mimpi buruknya berlanjut. Ia menempelkan sidik jarinya pada panel akses, tapi sebuah lampu merah menyala disertai bunyi, bip, yang menandakan penolakan. Ia mencoba memasukkan kode manual. Akses ditolak. Ia berteriak ke interkom, memanggil nama satpam, tapi tidak ada jawaban. Rumah yang menjadi simbol status dan kekuasaannya kini telah menguncinya di luar seperti seorang pengemis. Frustrasi dan panik, ia memukul setir mobilnya berulang kali. Ia harus berpikir jernih. Jika ia tidak bisa masuk rumah, ia harus kembali ke kantor. Ia harus mencoba menyelamatkan apapun yang tersisa dari perusahaannya. Ia memutar mobilnya dan melaju kencang kembali ke pusat kota. Namun, penghinaan yang lebih besar sudah menunggunya. Saat ia melangkah masuk ke lobi gedung kantornya yang mewah, dua orang satpam berbadan tegap langsung menghampirinya. Wajah mereka kaku dan tanpa ekspresi. "Selamat siang, Pak Arga," sapa salah satunya, nadanya formal namun dingin. "Mohon maaf,
Atas perintah Dewan Direksi, akses Anda ke seluruh fasilitas gedung telah ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Apa maksudmu ditangguhkan? Bentak Arga. Ini perusahaanku. Aku CEO di sini. Perintahnya datang dari atas. Pak, kami hanya menjalankan tugas. Jawab satpam yang lain, tangannya menghalangi jalan Arga. Kemudian, ia menyodorkan sebuah kotak kardus. Ini barang-barang pribadi Bapak dari ruangan Anda. Arga menatap kotak itu dengan nanar. Di dalamnya ada beberapa bingkai foto, sebuah piala golf, dan beberapa barang pribadi lainnya. Ia telah diusir. Diusir dari kerajaannya sendiri di hadapan puluhan karyawannya yang menonton dari kejauhan, berpura-pura sibuk namun jelas sekali sedang menikmati pertunjukan. Rasa malu membakar wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia merebut kotak itu dan berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah gontai. Ini adalah arak-arakan kehinaan yang paling memalukan dalam hidupnya. Di dalam mobilnya, yang kini terasa seperti satu-satunya tempat miliknya yang tersisa di dunia, ia merasa benar-benar putus asa. Ia meraih ponselnya. Hanya ada satu orang lagi yang bisa ia hubungi. Clara. Mungkin Clara bisa membantunya, setidaknya memberinya tempat untuk menenangkan diri. Ia menekan nomor Clara dengan tangan gemetar. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Halo? Suara Clara terdengar malas. Clara, ini aku, kata Arga, suaranya serak. Aku dalam masalah besar. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kita bertemu? Hening sejenak di seberang sana. Kemudian, suara Clara berubah menjadi dingin dan berjarak. Dengar, Arga. Aku sudah melihat beritanya. Aku tidak tahu apa masalahmu, dan sejujurnya aku tidak mau tahu. Jangan hubungi aku lagi. Tapi, Clara, kau bilang. Aku bilang apa yang ingin kau dengar, Arga. Sama sepertimu, potongnya dengan tajam. Selamat tinggal. Panggilan itu ditutup. Arga mencoba menelepon lagi, namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia telah diblokir. Perempuan yang menjadi alasannya menghancurkan pernikahannya, kini meninggalkannya begitu saja di saat ia paling terpuruk. Ia tertawa, tawa yang kering dan penuh kepahitan. Betapa bodohnya dirinya. Ia duduk terdiam di dalam mobil, tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang di rekeningnya. Ia benar-benar sendirian. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya. Rumah orang tua Wulan. Sebuah rumah kecil dan sederhana di pinggiran kota yang pernah ia kunjungi sekali, bertahun-tahun yang lalu, saat awal pernikahan mereka. Wulan pernah bilang orang tuanya adalah pensiunan guru yang hidup tenang. Mungkin Wulan ada di sana. Mungkin ia bisa bicara dengan orang tuanya, memohon agar Wulan menghentikan semua ini. Dengan sisa harapan terakhir, ia menyalakan mesin mobil dan melaju menuju alamat yang samar-samar masih ia ingat. Perjalanan itu terasa kontras. Mobil sport mewahnya melaju melewati jalan-jalan sempit di sebuah lingkungan yang bersahaja. Saat ia akhirnya menemukan rumah itu, hatinya mencelos. Rumah itu tampak kosong dan tidak terawat. Catnya sedikit mengelupas, dan di halaman depannya tertancap sebuah papan kayu yang sudah lapuk bertuliskan, dijual. Arga turun dari mobil dan mendekati pagar. Seorang tetangga, ibu-ibu parubaya yang sedang menyiram tanaman, memperhatikannya dengan curiga. Cari siapa, Mas? Tanyanya. Permisi, Bu. Apa benar ini rumah keluarga Widodo? Tanya Arga. Ibu itu mengernyitkan dahi. Oh, keluarga Pak Widodo? Benar, dulu mereka tinggal di sini. Tapi sudah lama sekali mereka pindah, Mas. Sudah bertahun-tahun yang lalu, sejak putri mereka, si Wulan itu, sukses besar di Jakarta dan memboyong mereka. Jantung Arga seolah berhenti berdetak. Pindah bertahun-tahun lalu? Sukses besar? Apa maksudnya? Maksud ibu? Iya, Mas. Wulan itu kan hebat. Dengar-dengar jadi petinggi di perusahaan raksasa. Makanya orang tuanya dibawa ke Jakarta, tinggal di rumah yang lebih bagus. Rumah ini sudah lama kosong. Jelas ibu itu dengan polosnya. Kepala Arga terasa pusing. Seluruh cerita yang ia tahu tentang Wulan, tentang latar belakangnya yang sederhana, semuanya bohong. Pernikahan ini, hidupnya, semuanya adalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi. Ia telah hidup dalam sebuah gelembung, dan gelembung itu baru saja pecah, membuatnya terhempas ke kenyataan yang brutal. Ia bukan menikahi seorang gadis biasa. Ia tidak pernah tahu siapa sebenarnya wanita yang tidur di sampingnya setiap malam selama 5 tahun terakhir. Ia kembali ke mobilnya dengan perasaan hampa. Semua harapan telah pupus. Ia benar-benar berada di titik terendah.
Ia menatap kosong ke depan, tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan jari yang terasa kaku, ia membukanya. Pesan itu singkat dan lugas, tanpa emosi, namun syarat dengan janji sebuah jawaban. Kau mencari Wulan Widodo. Kau mencari jawaban. Gedung Nusantara Holdings, lobi utama. Besok, jam 10 pagi. Datang sendiri. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Arga. Kata-kata yang tertera di layar ponselnya, Nusantara Holdings, terus berputar di benaknya seperti mantra. Konglomerat raksasa itu. Pemilik dari puluhan perusahaan besar, termasuk anak perusahaan tempat ia dulu memulai karirnya. Bagaimana mungkin Wulan tahu tentang Nusantara Holdings? Lebih dari itu, bagaimana mungkin ia diundang ke sana? Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang membakar. Ia tidur di mobil mewahnya, yang kini terasa pengap dan tidak nyaman, di sebuah area parkir umum yang sepi, matanya tidak bisa terpejam sedikitpun. Pagi harinya, ia berusaha tampil serapi mungkin dengan pakaian yang sama seperti kemarin. Jasnya terasa kusut dan wajahnya tampak lelah. Namun ia tidak punya pilihan. Ia harus tahu. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengendarai mobilnya, ia melaju menuju pusat kota, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan akhirnya sampai di depan tujuan. Gedung Nusantara Holdings adalah sebuah mahakarya arsitektur modern. Kaca dan baja membentuk siluet megah yang seolah menusuk langit Jakarta. Lobi utamanya begitu luas, langit-langitnya menjulang tinggi, dengan lantai marmer mengkilap yang memantulkan cahaya. Sebuah patung abstrak berukuran raksasa berdiri di tengahnya, memancarkan aura kemewahan yang tak terjangkau. Arga melangkah masuk, merasa seperti debu di antara kemegahan itu. Seorang resepsionis cantik berseragam hitam elegan menghampirinya. Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Arga mencoba terdengar percaya diri, meskipun suaranya sedikit bergetar. Saya Arga Pratama. Saya ada janji pertemuan jam 10 pagi. Resepsionis itu memeriksa layar komputernya. Matanya melebar sedikit, seolah terkejut dengan nama itu. Kemudian ia mengangguk. Baik, Bapak Arga. Kami sudah menunggu Anda. Anda bisa langsung naik lift khusus eksekutif di sebelah sana. Ia menunjuk ke arah deretan lift dengan panel hitam mengkilap. Arga berjalan menuju lift itu, jantungnya berdebar kencang. Ia masuk ke dalam, tombol-tombol lantai yang biasa ia lihat di lift-lift umum tidak ada. Hanya ada sebuah panel sentuh dengan tulisan, top floor. Ia menyentuhnya. Pintu lift tertutup dengan mulus dan mulai melesat naik dengan kecepatan tinggi, membuat telinganya sedikit berdenging. Perjalanan itu terasa seperti menuju ke dunia lain. Saat lift melambat dan pintu terbuka, Arga melangkah keluar ke sebuah koridor yang begitu berbeda dari lobi di bawah. Udara di sini terasa lebih tipis, lebih sejuk. Koridor itu dihiasi dengan koleksi seni modern, dan di ujungnya, sebuah pintu ganda dari kayu gelap dengan ukiran rumit berdiri kokoh. Di depannya, dua orang satpam berpostur tinggi dan tegap berdiri berjaga. Selamat pagi, Bapak Arga, sapa salah satu satpam itu dengan nada datar. Anda sudah ditunggu. Pintu ganda itu terbuka secara otomatis. Arga melangkah masuk, dan pemandangan di hadapannya membuatnya terkesiap. Ia berada di sebuah kantor yang ukurannya 2 atau 3 kali lipat dari kantornya yang megah. Satu dinding penuh adalah kaca transparan, menyuguhkan panorama 360 derajat kota Jakarta yang terbentang luas di bawah, seolah ia bisa menyentuh awan. Perabotan di dalamnya minimalis namun jelas sangat mahal, memancarkan kesan elegan dan kekuasaan absolut. Dan di tengah ruangan itu, di sebuah meja kerja panjang dari kayu gelap, di kursi CEO yang membelakangi jendela raksasa, duduklah seorang wanita. Siluetnya anggun, bahunya tegap. Ia menatap keluar jendela, seolah seluruh kota di bawahnya adalah miliknya. Perlahan, kursi itu berputar. Wajah itu, wajah yang sangat familiar, namun kini terasa begitu asing. Wulan. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu gelap, potongannya sempurna, menunjukkan profesionalisme dan kekuatan. Rambutnya disanggul tinggi, menampakkan garis wajahnya yang tegas. Di lehernya, tidak ada kalung berlian mencolok yang biasa ia pakai saat bersamaku. Hanya ada sebuah pin kecil berbentuk logo Nusantara Holdings yang tersemat di kerah jasnya. Tatapan matanya lurus ke arah Arga, tanpa emosi, namun memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Di sisi meja, berdiri Pak Widodo, ayah Wulan, dengan ekspresi tenang namun dingin. Di sampingnya, dua orang pria berjas rapi, membawa map kulit. Pengacara. Arga menelan ludah.
Ia mencoba bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Wulan, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Wulan tidak beranjak dari kursinya. Ia hanya menatap Arga, tatapan itu seolah menelanjanginya, melihat semua kelemahan dan kebohongannya. Duduklah, Arga, kata Wulan, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi nada lembut, tidak ada lagi kehangatan seorang istri. Ini adalah suara seorang pemimpin yang berbicara kepada bawahannya, atau lebih tepatnya, kepada seseorang yang akan ia eksekusi. Arga, dengan kaki yang terasa lemas, melangkah maju dan duduk di salah satu kursi di hadapan meja kerja Wulan. Ia merasa kecil, tidak berarti, di ruangan yang begitu besar dan didominasi oleh kehadiran Wulan dan ayahnya. Wulan meraih sebuah pena perak dari mejanya, mengetuk-ngetukannya pelan di permukaan meja. Suaranya terdengar jernih, mengikis keheningan ruangan. Dulu kau bilang aku tak bisa bertahan 1 hari tanpamu, kata Wulan, suaranya tenang namun menusuk. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tatapannya semakin tajam. Sekarang lihatlah dirimu, Arga. Kaulah yang bahkan tak bisa bertahan 48 jam tanpa topeng yang kuciptakan untukmu. Kata-kata itu menghantam Arga seperti palu godam. Ia menatap Wulan, mata terbelalak, berusaha mencari celah, berusaha mencari kebohongan di wajah itu. Tapi yang ia lihat hanyalah kebenaran yang dingin dan brutal. Kenyataan bahwa ia telah meremehkan seorang ratu, yang kini siap untuk memenggal kepalanya. Kata-kata Wulan menggantung di udara, memutar-mutar di benak Arga, menghancurkan sisa-sisa egonya. Ia ingin membantah, berteriak, menyangkal, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa menatap Wulan dengan tatapan campuran antara terkejut, marah, dan ketakutan yang mendalam. Di hadapannya, Wulan bukan lagi sosok istri yang lemah lembut dan manja, melainkan seorang wanita dengan aura kekuasaan yang absolut, dingin, dan mengintimidasi. Pak Widodo, yang sedari tadi hanya mengamati, kini melangkah maju dan duduk di kursi di sebelah Wulan. Tatapan matanya sama tajamnya dengan putrinya. Arga, kata Pak Widodo, suaranya tidak setinggi kemarin saat ditelepon, tapi jauh lebih berat dan berwibawa. 5 tahun yang lalu, ayah, maaf, saya, melihat potensi besar dalam dirimu. Ayah percaya kau memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ayah ingin memberimu kesempatan, sebuah platform untuk menunjukkan kemampuanmu. Ayah mengatur semuanya. Membiayai perusahaanmu, memperkenalkanmu pada investor-investor penting, bahkan menugaskan Wulan untuk membimbingmu dari balik layar. Arga terhenyak. Membimbingku? Apa maksudnya? Wulan tersenyum tipis, senyum yang tanpa kehangatan. Kau pikir semua kesuksesanmu itu murni hasil kerja kerasmu sendiri, Arga? Kau pikir semua ide brilian, semua pidato yang memukau, semua presentasi yang membuat investor terkesan itu datang begitu saja dari kepalamu? Ia mengambil sebuah folder dari tumpukan di mejanya. Ini adalah salinan dari semua strategi bisnis yang kutulis untukmu, lengkap dengan tanggal pembuatannya. Ini adalah semua riset pasar yang kulakukan semalaman, saat kau tidur nyenyak. Ini adalah semua naskah pidato yang kukarang, kata per kata, yang kau klaim sebagai buah pemikiranmu. Wulan melempar folder itu ke hadapan Arga. Dokumen-dokumen itu berserakan di meja, memperlihatkan puluhan halaman penuh tulisan tangan dan diagram yang rumit. Tulisan tangan itu familiar. Itu tulisan tangan Wulan. Arga ingat, ia sering melihat Wulan menulis di laptop hingga larut malam, selalu beralasan sedang mengerjakan proyek pribadinya. Selama ini, semua itu adalah pekerjaannya untuk Arga. Setiap tender yang kau menangkan, setiap investor yang tertarik padamu, setiap pujian yang kau terima. Lanjut Wulan, suaranya tetap tenang namun mengoyak setiap lapisan ego Arga. Itu semua adalah hasil karyaku, ayahku, dan tim kami yang bekerja di balik layar, memastikan jalanmu mulus. Kau hanyalah wajah dari sebuah boneka yang kami kendalikan. Tapi kau begitu asyik dengan tepuk tangan, hingga lupa siapa yang menggerakkan talinya. Arga menatap Wulan, wajahnya pucat pasi. Semua keangkuhannya runtuh seperti reruntuhan kastil pasir. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Betapa ia telah buta oleh kesombongan. Tapi, kenapa? Bisik Arga, suaranya parau. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Karena kami ingin memberimu kesempatan yang adil. Nak, jawab Pak Widodo, nadanya kini lebih lembut, namun masih mengandung ketegasan. Ayah berharap kau akan belajar kerendahan hati. Ayah berharap kau akan menghargai orang-orang di sekitarmu, terutama istrimu, yang telah berkorban begitu banyak untuk mendukungmu. Ayah ingin melihat apakah kau memiliki integritas dan loyalitas yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah perusahaan besar.
Wulan kembali mengambil sebuah map lain dari tumpukan. Kali ini, ia menyodorkannya kepada salah satu pengacara yang berdiri di sampingnya. Pengacara itu dengan sigap membuka map tersebut dan mulai berbicara. "Bapak Arga Pratama," kata pengacara itu dengan suara datar dan profesional. "Sebagai tindak lanjut dari audit internal yang kami lakukan selama 48 jam terakhir, kami menemukan beberapa pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan dan penyalahgunaan dana operasional. Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, Anda terbukti telah menggunakan dana perusahaan untuk pengeluaran pribadi yang tidak terkait dengan bisnis, termasuk pembelian properti atas nama pihak ketiga, perjalanan mewah, dan transfer dana ke rekening pribadi yang bukan milik Anda. Total kerugian perusahaan diperkirakan mencapai." Pengacara itu menyebutkan sebuah angka yang membuat Arga terperangah. Angka itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, mencakup semua hadiah dan biaya hidup mewah untuk Clara, serta gaya hidupnya yang berlebihan. Ia mencoba menyangkal, tapi pengacara itu sudah menunjukkan bukti-bukti transfer bank, kwitansi, dan salinan percakapan. Semuanya sudah lengkap dan tak terbantahkan. "Oleh karena itu," lanjut pengacara itu, "Dewan Direksi Nusantara Holdings, sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan Anda, dengan ini memutuskan untuk melakukan beberapa tindakan. Pertama, ini adalah surat pemecatan Anda dari jabatan CEO dan semua posisi eksekutif lainnya, berlaku efektif mulai hari ini." Pengacara itu meletakkan sebuah lembar surat resmi di hadapan Arga. Stempel perusahaan dan tanda tangan Pak Widodo tertera jelas di sana. "Kedua, perusahaan akan mengajukan gugatan hukum atas penggelapan dana dan penyalahgunaan aset perusahaan. Semua properti yang Anda peroleh dengan dana ilegal, termasuk mansion mewah Anda, mobil-mobil mewah, dan aset lainnya, akan ditarik kembali sebagai bagian dari proses restitusi." Arga merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Mansion itu, mobil-mobilnya, semuanya akan diambil. Ia tidak punya apa-apa lagi. "Dan terakhir," kata Wulan, suaranya kini menusuk hingga ke tulang. "Berdasarkan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu, semua aset yang Anda peroleh selama pernikahan, yang merupakan bagian dari dukungan finansial dari keluarga kami, secara otomatis akan dikembalikan jika terjadi pelanggaran kepercayaan. Ini termasuk semua dana di rekening pribadi Anda yang berasal dari gaji perusahaan, dan semua aset investasi yang kami kelola untuk Anda." Seorang pengacara lain maju dan meletakkan setumpuk dokumen ke arah Arga. "Ini adalah tagihan untuk semua fasilitas yang telah Anda nikmati secara tidak sah, Bapak Arga. Biaya hidup di mansion, biaya operasional mobil, bahkan biaya kartu kredit yang Anda gunakan untuk pengeluaran pribadi, semuanya akan diperhitungkan sebagai utang Anda kepada perusahaan. Selamat, Anda resmi menjadi pengangguran dengan utang miliaran." Arga menatap tumpukan dokumen itu, otaknya tidak bisa memproses semua informasi. Ia menatap Wulan, matanya penuh permohonan. "Wulan, kumohon, jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku janji. Beri aku satu kesempatan lagi." Wulan hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Peluang itu sudah kau buang, Arga. Berkali-kali. Kau diberi sebuah kerajaan, dan yang kau lakukan hanyalah menodainya dengan kesombongan dan pengkhianatan. Semua utang harus dibayar." Pak Widodo bangkit dari kursinya. "Rapat selesai," katanya kepada para pengacara. "Pastikan semua proses hukum berjalan sesuai prosedur." Para pengacara mengangguk. Pak Widodo menatap Arga untuk terakhir kalinya, tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Wulan tetap duduk di kursinya. Ia menatap Arga, yang kini tampak seperti seorang pria tua yang rapuh, semua kekuatannya telah terkikis habis. Ia tidak merasa puas, tidak merasa senang. Hanya ada rasa lega yang dingin, bahwa babak ini akhirnya selesai. "Pergilah, Arga," kata Wulan, suaranya rendah dan tanpa gema. "Dunia di luar sana sedang menunggumu." Kata-kata terakhir Wulan, "dunia di luar sana sedang menunggumu," terasa seperti sebuah dorongan lembut yang sebenarnya adalah tendangan keras ke dalam jurang kehancuran. Begitu ia mengucapkan itu, dua orang satpam berbadan tegap yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, melangkah maju dengan gerakan yang sigap. Mereka tidak menyentuh Arga, namun kehadiran mereka yang mengintimidasi sudah cukup menjadi pesan. "Bapak Arga, kami akan mengantar Anda keluar," kata salah satu dari mereka, suaranya datar dan tanpa emosi. Arga, yang masih terduduk lemas di kursinya, tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia bangkit dengan langkah yang gontai, kakinya terasa seperti jeli. Setiap langkah menjauh dari meja kerja Wulan terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Ia melewati koridor seni yang megah, masuk ke dalam lift eksekutif yang membawanya turun, dan melintasi lobi yang ramai. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya,
para karyawan yang berbisik-bisik di belakang punggungnya. Arak-arakan kehinaan yang ia alami kemarin di kantornya sendiri, kini terulang dalam skala yang jauh lebih besar dan memalukan. Ia, Arga Pratama, yang dulu berjalan di lobi ini dengan dagu terangkat, kini diantar keluar seperti seorang penjahat. Saat pintu kaca otomatis terbuka dan ia melangkah keluar ke trotoar yang panas dan bising, ia merasa seperti terlahir kembali ke dunia yang asing. Dunia di mana ia bukan siapa-siapa. Ia berjalan menuju mobil sportnya yang terparkir di area VIP, satu-satunya benda yang masih terasa miliknya. Ia duduk di belakang kemudi, tangannya gemetar hebat. Ia mencoba menyalakan aplikasi mobile banking di ponselnya, berharap masih ada sisa dana darurat. Tapi yang ia temukan hanyalah saldo nol besar di semua rekeningnya. Sebuah notifikasi singkat muncul, rekening dibekukan atas perintah hukum. Ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli sebotol air di sebuah minimarket. Mesin EDC berbunyi nyaring, menampilkan tulisan merah yang memalukan, transaksi ditolak. Ia tidak punya uang sepeser pun. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencekiknya. Bagaimana ia akan makan? Bagaimana ia akan bertahan hidup? Dengan putus asa, ia mulai menelepon orang-orang yang ia anggap teman. Orang pertama yang ia hubungi adalah Dani, rekan bisnis sekaligus teman minumnya. "Halo, Dan? Ini Arga," katanya, mencoba terdengar normal. "Aku lagi ada sedikit masalah. Boleh aku pinjam uang atau menumpang di tempatmu untuk beberapa hari?" Hening sejenak di ujung sana. "Waduh, maaf, Ga," jawab Dani, suaranya terdengar canggung. "Aku lagi banyak pengeluaran bulan ini. Istriku juga lagi kurang sehat. Gak enak kalau ada tamu. Maaf ya." Telepon langsung ditutup. Arga mencoba menelepon yang lain. Jawabannya selalu sama. Alasan yang dibuat-buat, janji palsu untuk menelepon kembali, atau panggilannya langsung ditolak. Berita tentang kejatuhannya pasti sudah menyebar seperti api. Tak seorang pun mau berurusan dengan orang yang sudah jatuh, yang namanya sudah tercemar. Ia kini adalah racun sosial. Terakhir, dengan sisa keberanian yang ada, ia menelepon ayahnya. Ia berharap, setidaknya ikatan darah bisa memberinya sedikit pertolongan. "Ayah," bisiknya saat telepon diangkat. Suara ayahnya terdengar lelah dan penuh kekecewaan. "Ada apa lagi, Arga? Belum cukup kau membuat malu keluarga? Ibumu jatuh sakit sejak mendengar berita dari polisi itu. Reputasi keluarga kita hancur." "Ayah, aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka mengambil semuanya. Kumohon, bantu aku." "Bantuan apa yang kau harapkan?" potong ayahnya dengan tajam. "Kau yang memulai semua ini dengan kesombongan dan ketidaksetiaanmu. Kau harus hadapi konsekuensinya sendiri. Jangan hubungi kami dulu sampai kau bisa membereskan masalahmu. Kami butuh waktu." Panggilan itu berakhir. Dan bersamaan dengan itu, harapan terakhir Arga pun padam. Ia benar-benar sendirian. Ia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan, hingga akhirnya bahan bakarnya habis di sebuah jalan yang sepi. Ia terpaksa meninggalkan mobil itu di pinggir jalan, tahu bahwa cepat atau lambat mobil itu akan ditarik oleh perusahaan leasing. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berjalan kaki. Satu-satunya aset berharga yang tersisa padanya adalah jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Ia masuk ke sebuah pegadaian dan menjual jam tangan itu dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Uang tunai di tangannya kini menjadi satu-satunya penyambung hidupnya. Dengan uang itu, ia menyewa sebuah kamar kos kecil di sebuah gang yang sempit dan kumuh. Kamar itu pengap, dindingnya berjamur, dengan satu lampu bohlam yang berkedip-kedip. Bau lembab dan suara bising dari tetangga sebelah menjadi teman barunya. Ia, yang terbiasa tidur di ranjang Super King dengan spray sutra, kini harus tidur di atas kasur tipis yang terasa keras di punggungnya. Kontras yang brutal ini adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan jabatannya. Malam itu, sambil menyantap mie instan pertamanya, ia melihat sebuah televisi tabung tua di ruang tengah kosan yang sedang menyiarkan program berita bisnis. Tiba-tiba, wajah yang sangat ia kenal muncul di layar. Wulan. Ia tampil begitu berbeda. Dengan setelan yang elegan, ia duduk di sebuah konferensi pers, diapit oleh Dewan Direksi Nusantara Holdings. Sebuah tulisan besar terpampang di layar, Wulan Widodo resmi menjabat sebagai CEO baru Nusantara Holdings. Seorang wartawan bertanya, "Ibu Wulan, sebagai salah satu pemimpin wanita termuda di industri ini, apa visi Anda untuk membawa perusahaan ke level selanjutnya?" Wulan tersenyum, senyum yang penuh percaya diri dan kecerdasan. "Visi saya sederhana," jawabnya, suaranya jernih dan kuat, terdengar di seluruh ruangan. "Membangun perusahaan yang tidak hanya unggul dalam profitabilitas,
tapi juga dalam integritas. Kami akan berinvestasi pada sumber daya manusia, mendorong inovasi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa setiap kesuksesan yang kami raih didasarkan pada kejujuran dan kerja keras tim, bukan pada ego satu orang. Setiap kata yang Wulan ucapkan terasa seperti tamparan keras bagi Arga. Ia melihat wanita yang ia sebut bodoh dan tidak akan bisa bertahan hidup tanpanya, kini dipuja-puji sebagai seorang visioner yang brilian di hadapan seluruh negeri. Ia menyadari kebenaran yang paling pahit. Ia bukan hanya telah digantikan. Ia sebenarnya tidak pernah benar-benar berarti. Ia hanyalah sebuah rintangan kecil dalam perjalanan Wulan menuju tahtanya yang sesungguhnya. Di tengah keputusasaan,nya ponselnya yang butut bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Namun ia tahu persis siapa pengirimnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Hanya ada satu kalimat di sana. Kalimat yang pernah ia ucapkan dengan angkuh, kini kembali padanya seperti sebuah kutukan. Semoga kamu bisa bertahan 1 hari. Arga menatap layar ponsel itu, lalu menatap mangkuk mie instannya yang sudah dingin. Mie itu terasa seperti abu di mulutnya. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. 6 bulan kemudian, udara di ruang rapat Dewan Direksi Nusantara Holdings terasa segar dan penuh energi. Wulan, yang duduk di kursi utama, memimpin rapat dengan gaya yang sangat berbeda dari pendahulunya. Ia tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar. Ia memberikan kesempatan kepada setiap kepala divisi untuk memaparkan ide dan kemajuan mereka, sesekali melontarkan pertanyaan tajam yang menunjukkan betapa ia menguasai setiap detail bisnis. Tidak ada lagi budaya ketakutan atau sanjungan berlebihan. Yang ada adalah kolaborasi, rasa hormat, dan tujuan bersama untuk maju. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara Holdings tidak hanya stabil, tapi juga melesat. Ia meluncurkan beberapa inisiatif baru yang berfokus pada teknologi hijau dan pengembangan talenta muda, yang membuatnya mendapat pujian dari media dan para analis pasar. Ia membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris. Ia adalah seorang pemimpin sejati yang lahir dari tempaan pengalaman pahit. Setelah rapat selesai, ia berjalan menyusuri koridor kantor, menyapa beberapa karyawan dengan nama mereka, menanyakan kabar keluarga mereka. Senyumnya tulus, kehadirannya memancarkan kehangatan, bukan intimidasi. Ia telah mengubah wajah perusahaan dari sebuah mesin korporat yang dingin menjadi sebuah komunitas yang solid. Sore itu, ia makan malam bersama ayahnya di sebuah restoran yang tenang. Pak Widodo menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. Kau telah melampaui semua harapan ayah, Wulan, kata Pak Widodo. Kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan, kau memberinya jiwa yang baru. Wulan tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ayah. Aku belajar banyak dari kesalahanku di masa lalu, terutama kesalahan karena membiarkan orang lain meremehkan nilaiku. Bagaimana dengan Arga? Tanya Pak Widodo hati-hati. Apa kau pernah mendengar kabarnya? Wulan menggeleng pelan. Tidak. Dan aku tidak mencarinya. Bagiku, bab itu sudah benar-benar tertutup. Aku hanya berharap dia bisa belajar dari pelajarannya dan memulai hidup yang baru. Kehidupannya kini jauh dari bayang-bayang Arga. Ia kembali menekuni hobinya yang lama terlupakan, seperti melukis dan mendaki gunung. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Secangkir teh di pagi hari sambil membaca buku, percakapan mendalam dengan ayahnya, dan kepuasan melihat karyawannya tumbuh dan berkembang. Ia bebas, mandiri, dan utuh. Di belahan lain kota yang sama, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang pria dengan tubuh kurus dan kulit legam sedang mengangkat karung-karung semen dari sebuah truk ke dalam sebuah proyek pembangunan gedung. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam, tertutup debu dan keringat. Tatapan matanya yang dulu tajam kini kosong, hanya memancarkan kelelahan yang mendalam. Dia adalah Arga. Setelah uang hasil menjual jam tangannya habis, ia terpaksa melakukan pekerjaan kasar apapun untuk bertahan hidup. Ia telah kehilangan semua koneksinya, namanya menjadi sebuah lelucon di dunia bisnis. Gugatan hukum dari Nusantara Holdings membuatnya bangkrut total, dengan utang yang mungkin tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Saat istirahat makan siang, ia duduk di bawah pohon rindang, menyantap nasi bungkus murahannya. Matanya secara tidak sengaja tertuju pada sepasang suami istri muda di seberang jalan. Mereka bukan orang kaya. Mereka hanya pedagang kaki lima yang sedang merapikan dagangannya. Sang suami menyeka keringat di dahi istrinya dengan lembut, dan mereka berdua tertawa bersama. Tawa yang terdengar begitu tulus dan bahagia di tengah hiruk-pikuk jalanan. Melihat pemandangan itu, sesuatu di dalam diri Arga pecah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa iri pada harta atau jabatan.
Ia merasa iri pada kebahagiaan sederhana itu. Pada kehangatan, pada koneksi, pada cinta yang tulus. Ia menyadari bahwa hukuman terberat baginya bukanlah kehilangan uang atau kekuasaannya. Hukuman terberatnya adalah kesadaran yang datang terlambat tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup, sesuatu yang pernah ia miliki dalam genggamannya, seorang wanita yang tulus mendukungnya, dan ia membuangnya begitu saja demi kilau ego yang fana. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya yang kotor, air mata penyesalan yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Ia menundukkan kepalanya, melanjutkan makannya dalam diam, menerima takdirnya. Malam itu, Wulan berdiri di balkon kantornya, menatap kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar seperti permadani bintang di bawah kakinya. Angin malam meniup rambutnya dengan lembut. Ia tidak lagi melihat kota itu sebagai medan pertempuran atau simbol kekuasaan. Ia melihatnya sebagai sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan. Kekuatan sejatinya bukanlah warisan miliaran rupiah dari ayahnya, atau jabatan CEO yang kini ia sandang. Kekuatan sejatinya lahir pada malam ketika ia memutuskan bahwa dirinya berharga. Kekuatan itu lahir saat ia berani meletakkan kunci sangkar emasnya, dan melangkah keluar ke dalam ketidakpastian dengan kepala tegak. Ia telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang, bukan dengan menghancurkan musuhnya, tetapi dengan membangun kembali dirinya sendiri menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan senyum yang tenang dan penuh kedamaian, ia menatap cakrawala, siap menyambut fajar yang baru.